tetap semangat nih buat keluarga kecil. Langsung saja saya undang penyanyi yang terkenal sekali, Tiwi. Silakan Kakak Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Tiwi. Mangga, mangga. Duduk teteh, duduk di situ ya. Anggap aja latihan duduk pelaminan lagi ya teh ya. Bercanda, bercanda. Cantik nggak Bu? Alhamdulillah, makasih Ibu cantik, bapak-bapak ganteng. Iya. Nah ini Kak Tiwi, saya dengar rahasia batin di balik setiap manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk, baik yang goib maupun yang nyata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin dalam setiap diri manusia? Di program ini kami akan memberikan bantuan bagi mereka narasumber yang datang ke studio, baik permasalahan yang medis maupun yang non-medis. Narasumber pertama kami seorang ibu yang suaminya merasa dapat gangguan dari pesaing bisnis, yaitu... Assalamualaikum Ibu Ina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Supenti, suami saya namanya Casrudin, orang Binuangen, Banten. Ya. Orang Banten ya. Ibu Ina, saya panggilnya Ibu Ina. Ya, bukan Ibu Penti, Ibu Ina ya. Bu Ina sama suami sudah berapa lama kalau boleh tahu pernikahannya? Saya udah 21 tahun. Alhamdulillah 21 tahun. Di karunia anak udah 3 tahun. Udah 3. Sudah 3 ya. Yang paling tua usianya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Iya. Ini ibu merasa suami sudah mulai sakit-sakitan. Ibu juga ikut sakit-sakitan ya. Jadi Iya. berdua sakit-sakitannya ya. Enggak. Kalau suami saya enggak, tapi saya sama anak saya. Anak saya. Oh. Iya. Jadi arti dari kata kasarnya kayak nyasar gitu Iya, ya. iya. Nyasarnya ke ibu sama Iya. anak gitu. Memang ada yang bilang kalau ada yang mau mencelakai suami. Iya, katanya sih kata orang pintar gitu. Saya pernah ke sana, katanya saya pernah ini merebut perusahaannya dia, tapi saya nggak merasa. Demi Tuhan saya tidak merasa merebut hak orang lain apa enggak. Itu dia kembali ke saya, perusahaan itu bilang saya mau berjalan, iya kata suami saya. Terus kami berjalan semesti biasa. Alhamdulillah perusahaan lancar. Sampai sekarang saya merasa mengeluh karena sakit sama anak saya. Bagaimana sakitnya ibu sama anak? Yang dirasain ini kepala, terus dada, terus di ini perut, kaki. Telapak kaki sakit. Kalau jalan saya sering basah ini diseret-seret iya, gitu? Iya. Oke. Kalau misalkan kata orang pintar ini menyebutkan nama begitu ya? Enggak. Enggak menyebutkan Enggak. nama. Apa yang dikatakan sama orang yang kata Pak Ustadz sok pintar ini? Cuma gitu aja katanya. Ya katanya bilangnya merebut aja katanya. Sudah berapa tahun sih Bu sakitnya ibu? Kurang lebih ada 5 tahun. 5 tahun ini ya. Iya. Paling parah itu apa keluhannya? Pernah mungkin tahun Sering berapa gitu? dari 2017. Apa itu Yang keluhannya? sering ya kepala. Terus saya sering lemas bergetar kayak orang yang lagi kelaparan. Terus nggak sadarkan diri, saya sering pulang pergi ke puskesmas, sering pingsan dirawat gitu. Kalau pergi ke dokter apa? Paling katanya diagnosisnya? nggak ada apa-apa, cuma katanya ibu telat makan. Iya kata saya, jangan terlalu banyak pikiran. Gitu. Iya. Terus kenapa kok ikhtiarnya sampai nelpon dukun istilahnya, datengin dukun? Emang yang lain usahanya gagal terus? Iya. Apa udah kemana aja emangnya? Udah sering ke Bogor pernah. Bogor ketemu Iya. siapa? Itu sama Pak Kiai. Pak Pengobatannya bagaimana sama Pak Kiai? Enggak, cuma gitu aja, dikasih air paling juga. Kasih air diminum. Ini Bu dapat gangguan goib juga nggak sih? Iya, suka ada bisikan-bisikan gitu kalau ada yang lagi lewat. Enggak ada yang lewat, cuma saya diam aja, astagfirullahaladzim, saya nguji aja. Ada yang sampai memasuki ibu sama anak ibu? Waduh ada? Iya, sering. Waduh, Itu sering. saya sepulang dari sini tuh tanggal berapa ya? Itu malam, pas malam Jumat kita pulang ke Binuangen itu. Saya di belakang itu ada yang ngetawain. Cuma saya diam aja, kata suami saya istighfar aja, jangan lepas dari doa. Iya, saya pas mau ke rumah itu udah nggak ada. Iya.
Nah ini kan ibu sama suami keluarga lah itu punya usaha lah ya, seperti itu. Pertanyaan saya ini sebelum sakit ada nggak itu pakai apa amalan, apa jimat-jimat? Jujur aja nggak apa-apa, mumpung ada Pak Ustadz maksud saya. Kalau jimat-jimat nggak ada. Tapi- Kalau amalan iya. Kalau amalan saya punya, tapi itu jarang saya Lakukan. lakukan karena saya sibuk jualan gitu. Ya jadi nggak terlalu sering gitu. Ya pemirsa, ini saya pengen mengundang sekarang bintang tamu dulu boleh Bu ya. Iya. Ini seorang ibu sekarang yang saya bisa bilang sudah menjadi single fighter tapi tetap semangat nih buat keluarga kecilnya. Langsung saja saya undang penyanyi yang terkenal sekali, Tiwi. Silakan Kakak Tiwi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Tiwi. Mangga. Duduk teteh, duduk di situ ya. Anggap aja latihan duduk pelaminan lagi ya teh ya. Bercanda. Cantik nggak Bu? Alhamdulillah, makasih Ibu cantik, bapak-bapak ganteng. Iya. Nah ini Kak Tiwi, saya dengar dari tim, katanya kamu tuh orangnya sensitif tentang pendengaran atau perasaan gitu ya, akan area-area atau tempat yang mungkin tidak bikin nyaman. Berupa Beberapa feeling. kali terjadi sih kalau baru menempati rumah yang baru kayak mungkin adaptasi kali ya. Tapi seringnya kayak ada mimpi terus gitu. Mimpinya mungkin tentang siapa yang tinggal di situ mungkin ya gitu. Terus sama beberapa yang kadang-kadang ada kejadian yang memang waktu dulu pernah terjadi gitu. Tapi itu pun saya taunya memang ada ada koneksinya karena ada beberapa teman saya yang memang punya indera keenam juga. Jadi kalau misalnya dia lagi ngelihat apa segala macam tuh sama dengan apa yang saya mimpi gitu. Jadi komunikasinya berupa mimpi. Mimpi. Tapi sebenarnya kalau kata Mungkin kalau ada Tika sih sebenarnya bisa nyambung karena waktu itu sempat kejadiannya itu waktu di base campnya Titu awal-awal. atau kita undang lagi aja Tika. Boleh, Tika. Oh kemarin sudah datang soalnya. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya yakin Kak Tiwi juga punya banyak pertanyaan buat Pak Ustadz nanti. Iya. Nah tapi aku pengen ke Ibu. Ibu, anak sama Ibu keluhannya sama kah? Iya. Oke. Sama-sama sering kerasukan berdua. Iya sering. Kalau saya kerasukan dia merasakan. Kalau kata keluarga kerasukannya bagaimana Ibu? Teriak-teriak, Iya, nangis-nangis? nangis gitu. Kayak orang yang apa gitu. Jadi saya nggak terlalu menanggapinya sih ya. Saya percaya kalau itu sama cobaan saya. Pas kerasukan sama sekali nggak sadar ibunya dari Iya. dalamnya. Semenjak kapan kerasukannya? Semenjak ke dukun tersebut atau kiai tersebut? Sebelum? Jauh Sebelum ke kiai sebelum. juga saya udah sering kesurupan. Makanya saya gitu, oh ada yang orang pintar gitu. Terus Tidur saya nyenyak nggak? gelisah. Sholat? Sholat jarang. Malah saya kalau melakukan sholat itu berat rasanya. Cuma saya paksain aja. Istighfar Ibu. Iya, astagfirullah. Ya Allah, apalagi yang saya ini bebani diri saya itu, saya buang. Kalau saya udah lemas, ini saya lagi sakit. Ya. Ya udah kita langsung aja bertemu Pak Ustadz ya. Iya. Boleh saya pegang mikrofonnya biar Ibu takutin nanti langsung hafal. Ibu-ibu, bapak-bapak, boleh kita sambut sekarang dengan tepuk tangan Ustadz Danu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada Tiwi di sebelah. Tiwi ya Pak Ustadz namanya ya. Iya. Siapa Pak Ustadz namanya? Tiwi. Karena kalau Tika agak keliru-keliru. Iya. Mirip ya Pak Ustadz ya? Bingung. Ya? Nah Pak Ustadz, kalau Liar. ini ada Ibu ya. Bisa. Liar, lama-lama jago bahasa Sunda loh Pak Ustadz. Hebat loh, tepuk tangan. Masih. Tahunya saya hoyong kawin. Soalnya Pak Ustadz juga ternyata kalau di klinik itu kebanyak yang komunikasi pakai bahasa Sunda ya Pak Ustadz? Iya banyak. Waduh. Banyak nggak- Mungkin Pak Ustadz menerima jasa translator Pak Ustadz? Penerjem. Boleh. Boleh. Pak Ustadz mohon maaf, ini ibunya, ya sebenarnya ibunya sendiri nggak mengimani apa kata orang pintar. Namun dulunya sempat ada amalan yang ibunya lakukan, walaupun jarang dilakukan. Permasalahan besarnya selain fisik Pak Ustadz, sholatnya jadi kayak ngegelar sejadah aja kayak udah moh gitu. Moh. Males gitu Pak Nggak Ustadz. mau itu ya. Iya. Silakan Pak Ustadz analisanya bagaimana?
Iya, banyak ilmu aja di dalam tubuh ibu. Siapa Bu namanya Bu? Ibu Ina. Iya. Pantes. Banyak sekali ilmu, banyak sekali. Ada juga, ya ini nggak suzon tapi juga ada sihir, ada sihir, ada amalan, ada itu ya ilmu itu saya anggap itu amalan-amalan. Karena banyak di Indonesia itu orang itu udah ngamalin sesuatu itu sebenarnya ilmu. Tetapi mikirnya itu ibadah, padahal bukan.